Oke, langsung saja. Yang pertama, apa itu mutasi? Jadi, mutasi adalah perubahan acak pada urutan nukleotida DNA yang menghasilkan alel-alel baru dalam suatu populasi. Pada organisme multisel, hanya mutasi yang terjadi pada sel pembentuk gamet yang dapat diwariskan kepada keturunan. Sedangkan mutasi pada sel somatik akan hilang ketika individu mati. Jadi maksudnya mutasi itu adalah perubahan acak pada sel DNA ataupun kromosom yang dimana kita tidak akan tahu bagian mana yang akan berubah. Terus, tidak semua mutasi dapat diwariskan, hanya mutasi pada sel gamet seperti sel sperma dan sel telur yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan jika mutasi terjadi pada sel somatik, perubahan mutasi tersebut akan terjadi pada individu tersebut dan akan hilang ketika individu itu mati. Baik, kemudian di sini ada prinsip mutasi. Prinsip yang pertama yaitu mutasi adalah perubahan permanen pada DNA. Seperti yang saya jelaskan tadi, mutasi terjadi ketika nukleotida pada DNA mengalami perubahan. Perubahan ini bisa berupa substitusi, delesi, dan inersi, atau perubahan besar pada kromosom. Begitu perubahan ini tidak dikoreksi oleh perbaikan DNA, ia menjadi bagian tetap dari genom. Prinsip yang kedua, mutasi menjadi dasar variasi genetik. Jadi, sebagian besar variasi yang muncul di bumi itu disebabkan oleh mutasi. Kemudian, prinsip yang ketiga, mutasi dapat terjadi secara spontan atau akibat mutagen. Jadi, mutasi spontan muncul itu dikarenakan oleh kesalahan pada replikasi DNA, sedangkan mutasi akibat mutagen itu ada 3 faktor. Yang pertama, radiasi, bahan kimia, kemudian virus. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu mutasi pada sel germinal dapat diwariskan. Jadi mutasi pada sel gamet atau sel kelamin itu dapat diwariskan pada sel anakan, sedangkan pada sel somatik itu tidak bisa diwariskan atau mutasinya terjadi pada individu itu sendiri dan akan hilang ketika individu itu mati. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada syarat terjadinya mutasi. Ada 3. Yang pertama, harus terjadi perubahan pada urutan basa DNA. Jadi seperti yang kita jelaskan sebelumnya, mutasi sendiri yaitu perubahan urutan pada basa DNA. Yang kedua, sistem perbaikan DNA gagal memperbaiki kerusakan. Jadi pada DNA itu memiliki sistem perbaikan kerusakan yang sangat efisien, sehingga untuk terjadinya mutasi harus lolos dari sistem perbaikan tersebut. Kemudian yang ketiga, di sini ada perubahan harus terjadi sebelum sel membelah. Jadi jika perubahan terjadi sebelum sel membelah, perubahan akan diwariskan ke sel anakan, tapi jika tidak, ia hanya mempengaruhi sebagian kecil sel. Selanjutnya yaitu penyebab mutasi atau mutagen. Mutagen dapat terjadi secara alami seperti kesalahan replikasi DNA dan dapat juga terjadi karena beberapa faktor seperti radiasi. Jadi radiasi seperti sinar UV, sinar X, dan sinar gamma dapat merusak struktur DNA. Kemudian mutagen kimia yang dimana beberapa zat kimia dapat bereaksi dengan DNA kemudian merubah basa nitrogen. Selanjutnya yaitu virus, yang dimana beberapa virus dapat merusak dan merubah DNA itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu mutasi berdasarkan tingkatannya. Jadi mutasi berdasarkan tingkatannya dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada mutasi gen dan ada mutasi kromosom. Mutasi gen atau mutasi genetik sendiri adalah perubahan yang terjadi pada tingkat nukleotida DNA, yang dimana bentuk paling umumnya adalah substitusi basa, yaitu suatu basa diganti oleh basa lain sehingga bisa mengubah kode genetik pada basa tersebut. Selanjutnya itu ada delesi, yaitu hilangnya satu atau beberapa basa, dan ada juga inersi, yaitu penambahan basa. Jadi delesi dan inersi ini sering menyebabkan fermentation mutation. Fermentation mutation yaitu pergeseran rangka baca mesej RNA, yang dimana pergeseran ini dapat mengubah seluruh susunan asam amino setelah titik mutasi, sehingga dampaknya bisa lebih serius bagi fungsi protein. Baik, selanjutnya yaitu mutasi kromosom. Mutasi pada tingkat kromosom ada 2. Yang pertama mutasi struktural, yang dimana mutasi struktural ini terjadi ketika susunan fisik kromosom mengalami perubahan. Duplikasi membuat segmen tertentu muncul 2 kali, sedangkan delesi menyebabkan bagian kromosom hilang. Pada inversi, segmen kromosom terbalik posisinya sehingga urutannya berubah. Sementara itu, pada translokasi terjadi ketika segmen dari suatu kromosom berpindah ke kromosom lain yang bukan pasangannya.
Perubahan struktur ini dapat mengurangi ekspresi gen dan fungsi sel secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu mutasi jumlah kromosom. Mutasi jumlah kromosom ini terjadi ketika jumlah kromosom tidak sesuai dengan jumlah normal. Pada aneuploidi hanya satu atau beberapa kromosom yang bertambah atau berkurang. Contohnya trisomi di mana tempat satu kromosom ekstra atau monosomi di mana satu kromosomnya itu hilang. Sementara itu, euploidi melibatkan perubahan pada seluruh set kromosom, seperti pada poliploidi yang sering terjadi pada tumbuhan. Mutasi jumlah kromosom ini biasanya berpengaruh besar terhadap perkembangan organisme. Selanjutnya yaitu mengapa mutasi jarang terjadi. Jadi mutasi itu jarang terjadi dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, dikarenakan enzim replikasi DNA sangat kuat. Jadi saat sel menggandakan DNA, prosesnya dilakukan oleh enzim yang disebut DNA polimerase. Enzim ini bekerja seperti mesin penyalin yang sangat presisi, sehingga kesalahan saat penyalinan jarang terjadi. Selanjutnya yang kedua itu sistem perbaikan DNA. Jadi DNA itu mempunyai sistem perbaikan yang saya sudah jelaskan tadi. Sistem perbaikan DNA ini sangat akurat sehingga untuk terjadinya mutasi harus lolos dari sistem perbaikan ini. Baik, yang selanjutnya itu struktur DNA stabil. Jadi struktur helix itu sangat stabil sehingga urutan basa tidak mudah berubah secara spontan. Nah, yang selanjutnya itu sel dapat melindungi DNA dari mutagen. Jadi sel memiliki mekanisme perlindungan dari bahan kimia, radiasi, dan radikal bebas, sehingga memiliki resiko kecil dalam kerusakan DNA. Baik, yang selanjutnya itu ada peluang terjadinya mutasi. Yang pertama itu ada tingkat basa DNA, yang kedua itu ada tingkat gen, yang ketiga itu ada tingkat organisme, dan yang keempat itu ada faktor yang mempengaruhi peluang DNA. Nah, jadi yang pertama itu tingkat basa DNA. Pada tingkat basa, mutasi sangat jarang karena kesalahan replikasi hanya 1/1 miliar basa. Nah, yang kedua itu ada tingkat gen. Nah, tingkat gen sendiri itu peluang mutasinya itu sekitar 1/1 juta gamet per generasi. Artinya, gen memiliki kemungkinan kecil untuk mengalami perubahan tetapi tetap bisa terjadi dan memberikan variasi genetik. Yang ketiga itu ada tingkat organisme. Jadi, pada tingkat organisme ini, setiap individu itu bisa memiliki mutasi baru yang tidak dimiliki oleh orang tuanya. Nah, misalnya itu ada pada manusia. Jadi, manusia itu rata-rata itu membawa 30-60 mutasi baru dari setiap individu anaknya. Nah, yang keempat itu ada faktor yang mempengaruhi peluang mutasi. Nah, faktor yang mempengaruhi peluang mutasi ini bisa meningkat karena adanya faktor sinar X, sinar UV, dan bahan kimia mutagen, serta radikal bebas dari metabolisme. Anemia sel sabit merupakan contoh dari mutasi yang terjadi pada gen hemoglobin. Nah, mutasi ini menyebabkan hemoglobin berubah bentuk menjadi abnormal, sehingga sel darah merah berubah bentuk menjadi sabit, kaku, dan mudah rusak. Akibatnya, aliran darah terganggu, oksigen susah diangkut, dan penderita itu mengalami anemia serta nyeri karena penyumbatan pembuluh darah. Baik, selanjutnya yaitu deteksi mutasi. Deteksi mutasi sendiri ada 4. Yang pertama, PCR dan sequencing DNA. PCR digunakan untuk mengamplifikasi bagian DNA tertentu sehingga mutasi dapat dideteksi meskipun jumlah DNA itu sedikit. Jadi PCR itu kayak mesin fotokopi, dia ngegandain DNA sebanyak mungkin sehingga mutasi dapat ketahuan meskipun DNA itu sedikit. Yang kedua, DNA sequencing. DNA digunakan untuk membaca urutan nukleotida secara langsung sehingga perubahan basa bisa terlihat jelas. Jadi sequencing ini adalah teknik untuk membaca DNA satu persatu sehingga jika DNA itu mengalami perubahan, pertambahan atau pengurangan itu dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya ada karyotype, digunakan untuk mengamati kromosom secara keseluruhan. Biasanya digunakan untuk mengamati mutasi besar seperti aneuploidi, misalnya trisomi 21, translokasi, duplikasi, atau delesi besar. Selanjutnya ada gel elektroforesis, memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukuran dan muatan. Digunakan untuk mendeteksi mutasi yang menyebabkan perubahan ukuran fragmen DNA, misalnya delesi dan insersi. Yang terakhir ada teknik CRISPR untuk identifikasi dan perbaikan gen. Untuk identifikasi, Cas9 bisa diarahkan ke suatu bagian DNA yang mau dicek.
Kalau Cas9 bisa motong bagian itu, berarti urutan DNA-nya cocok. Jadi, kita bisa tahu ada tidaknya mutasi dari berhasil atau tidaknya Cas9 itu memotong. Yang kedua, untuk perbaikan gen, CRISPR bisa dipakai buat memotong DNA tepat di bagian yang bermutasi. Jadi, setelah dipotong, sel otomatis mencoba memperbaiki luka itu. Kita bisa kasih DNA yang benar, jadi sel akan menambal bagian yang rusak pakai urutan yang sudah diperbaiki. Baik, yang selanjutnya itu ada peran mutasi dalam evolusi dan bioteknologi. Nah, yang pertama itu ada peran mutasi sebagai variasi genetik. Nah, mutasi sendiri merupakan sumber variasi genetik yang digunakan sebagai bahan seleksi alam. Tanpa adanya mutasi, evolusi ini tidak akan berlangsung. Kenapa? Karena mutasi dapat menciptakan alel-alel baru yang memungkinkan organisme dapat beradaptasi. Nah, yang kedua itu ada mutasi sebagai pemulihan tanaman maupun hewan. Dalam pemulihan tanaman ini dapat terjadi secara langsung maupun buatan, di mana pemulihan ini digunakan untuk memunculkan sifat baru. Nah, melalui mutagenesis tersebut, peneliti itu dapat memilih mutan mana yang lebih unggul, baik dalam tingkat mana yang tahan lama maupun mana yang lebih reproduktif. Yang ketiga itu ada mutasi dalam rekayasa genetik. Dalam bioteknologi, mutasi sendiri dapat dilakukan dengan sengaja, yaitu dengan teknik seperti site-directed. Site-directed sendiri mutagenesis untuk mempelajari fungsi sel atau menghasilkan protein baru. Nah, yang keempat itu ada mutasi dalam terapi gen dan CRISPR. Dalam teknologi CRISPR memungkinkan untuk memperbaiki mutasi penyebab penyakit. Dengan adanya CRISPR, maka gen yang rusak dapat dipotong, diperbaiki maupun diganti langsung dalam genom.